Dalam dunia rekayasa material, kekuatan suatu baja tidak hanya ditentukan oleh unsur penyusunnya, namun juga ditentukan oleh bagaimana struktur mikro terbentuk di dalam material tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Salutania Yanwar, saya dari program studi fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis mikrostruktur dan juga sifat mekanik pada baja IC 4340 selama saya magang di PT Pindad. Nah, asal teman-teman tahu, baja IC 4340 ini merupakan baja paduan low alloy steel yang memiliki kombinasi antara kekuatan dan juga ketangguhan yang sangat baik. Baja IC 4340 merupakan salah satu baja panduan berkekuatan tinggi yang banyak digunakan pada industri manufaktur, otomotif, hingga pertahanan karena memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang sangat baik. Namun, sifat mekanik suatu baja tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi kimianya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur mikro yang terbentuk di dalam material. Struktur mikro juga dapat dianalogikan sebagai suatu susunan batu bata pada bangunan. Nah, diperhatikan ya teman-teman, walaupun bagian material dasarnya ini sama, namun apabila susunannya berbeda, maka kekuatannya pun dapat berbeda pula. Pada baja, perubahan struktur mikro dapat menyebabkan perubahan sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan tarik, maupun ketangguhan material. Perbedaan struktur mikro dapat dipengaruhi oleh kandungan unsur panduan serta proses perlakuan panas dan laju pendinginan yang dialami oleh materialnya. Cooling rate yang berbeda dapat menghasilkan struktur ferrit, perlit, bainit, maupun martensit yang masing-masing memiliki karakteristik mekanik yang berbeda pula. Semakin rapat dan keras struktur yang terbentuk, maka material umumnya akan memiliki kekuatan dan hardness yang lebih tinggi. Karena itu, hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dalam rekayasa material. Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengujian, yaitu meliputi analisis komposisi kimia, pengamatan mikrostruktur menggunakan metalografi, pengujian kekerasan Brinell, serta pengujian tarik. Melalui pengujian tersebut diharapkan dapat diketahui hubungan antara komposisi kimia, struktur mikro, dan sifat mekanik pada baja IC 4340. Dengan memahami hubungan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh transformasi struktur mikro terhadap performa material pada aplikasi teknik. Sebelum kita masuk ke pengujiannya, tentunya kita harus memahami dulu dong struktur mikro ini bagaimana sih cara taunya gitu, dengan cara melihat dulu dari dasar teorinya. Yuk kita lihat dasar teorinya. Nah, pada baja, sifat mekanik itu tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi kimia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh transformasi fasa dan struktur mikro yang terbentuk selama proses pendinginan. Hubungan antara temperatur, kandungan karbon, dan fasa pada baja dapat dipahami melalui diagram fasa karbon, besi karbon gitu ya teman-teman. Nah, pada diagram besi karbon ini atau FEC, pada diagram ini tuh dapat terlihat berbagai daerah fasa seperti ferrit, perlit, autensi, hingga sementit yang terbentuk pada temperatur dan kandungan karbon tertentu. Berdasarkan hasil pengujian komposisi kimia, pada baja IC 4340 yang digunakan memiliki karbonnya itu sekitar 0,4%. Karena kandungan karbonnya berada di bawah titik eutectoid sekitar 0,8%, maka baja ini tuh termasuk ke dalam kategori hypeutectoid steel gitu ya. Pada temperatur tinggi, materialnya itu akan berada pada daerah autensit. Nah, autensit itu merupakan fasa dengan struktur FCC atau fasa atau phase centered kubik gitu, yang mampu melarutkan karbon dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ketika proses pendinginan dimulai, autensi itu kemudian mengalami transformasi menjadi struktur mikro baru. Jika pendinginannya berlangsung secara lambat atau slow cooling gitu ya, maka atom karbon itu memiliki cukup waktu untuk berdifusi.
Nah, akibatnya akan terbentuk ferrit, dan perlit yang cenderung memiliki sifat lebih lunak dan lebih ulet. Ferrit itu merupakan fasa dengan kandungan karbon yang rendah dan sifat relatif lunak. Sedangkan perlit tersusun dari lapisan ferrit dan cementit yang memberikan peningkatan kekuatan material. Namun, transformasi struktur mikro itu tidak hanya dipengaruhi oleh kandungan karbon, tapi juga sangat dipengaruhi oleh laju pendinginan atau cooling rate. Nah, kita lihat nih di diagram CCT ini. Di diagram CCT ini, hubungan antara laju pendinginan dan transformasi struktur mikro tuh dapat dipahami melalui CCT diagram atau Continue Cooling Transformation Diagram. Pada diagram ini tuh terlihat ya teman-teman bahwa setiap laju pendinginan tuh akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Pendinginan lambat cenderung menghasilkan ferrit dan perlit, sedangkan pendinginan yang lebih cepat dan dapat menghasilkan bainit maupun martensit. Nah, ketika pendinginan ini berlangsung sangat cepat, atom karbon itu tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi keluar dari struktur kristal. Akibatnya terbentuk martensit yang memiliki bentuk needle-like atau menyerupai jarum-jarum tajam-tajam. Struktur martensit ini tuh memiliki densitas dislokasi yang sangat tinggi sehingga menghasilkan kekerasan dan kekuatan yang besar. Selain martensit, pendinginan cepat juga dapat menghasilkan bainit yang memiliki struktur asikular atau berbentuk halus menyerupai jarum. Nah, bainit ini tuh umumnya memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang cukup baik ya teman-teman. Karena itu tuh laju pendinginan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan sifat akhir material. Oke, lanjut ke yang ketiga. Teori ketiga itu ialah heat treatment. Nah, dalam dunia rekayasa material ini tuh transformasi struktur mikro biasanya itu dikontrolnya melalui proses heat treatment. Nih, pada diagram perlakuan panas ini tuh dapat terlihat bahwa proses heat treatment terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada pemanasan, holding time, dan pendinginan. Nah, pada tahap pemanasan, material itu dipanaskan dulu sehingga mencapai temperatur tertentu agar terbentuk fase austensitnya. Kemudian material itu ditahan selama beberapa waktu atau holding time agar temperatur dan distribusi karbonnya itu menjadi lebih homogen gitu ya. Makanya di sini diagramnya tuh lurus gitu ya, karena itu lagi holding time, lagi ditahan. Setelah itu, material itu didinginkan dengan media dan laju pendinginan tertentu untuk menghasilkan struktur mikro yang diinginkannya. Nah, dengan mengontrol temperatur dan cooling rate, maka sifat mekanik seperti kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan material itu dapat direkayasa sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar mengapa memahami hubungan antara komposisi kimia, struktur mikro, dan sifat mekanik pada baja IC 4340 dalam penelitian ini. Oke, next lanjut kita ke tujuan dan metode. Yang pertama, tujuannya yaitu analisis komposisi kimia. Kedua, pengujian sifat mekanik. Ketiga, observasi mikrostruktur. Dan yang keempat adalah analisis korelasi material. Nah, untuk metodenya sendiri ini yaitu dibagi menjadi 2 batch karena menguji 2 batch IC 4340. Yang pertama yaitu sampel 1 dan 2 dipisahkan dulu. Lalu yang kedua ada uji kimia. Ketiga adalah preparasi, keempat uji metalografi, kelima uji kekerasan dengan standar ASTM E10 karena menggunakan metode Brinell ya teman-teman. Lalu yang keenam ada uji tarik yaitu berstandarkan dengan ASTM E8 dan yang terakhir adalah analisis inklusi yang dimana berstandarkan dengan ASTM E45. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan 2 batch baja IC 4340 pada pengujiannya. Nah, hasil pertama yang dianalisis yaitu hasil komposisi kimia dari kedua batch material. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini tuh yang pertama ada hasil dari komposisi kimianya dulu teman-teman. Yang pertama itu ada tabel unsurnya ASTM IC 4340. Nah, ini berupa persennya itu atau standarnya gitu ya teman-teman. Lalu ada batch 1 dan juga batch 2 pengujiannya. Yang pertama ada unsur C, yaitu untuk standarnya itu di 0,38 sampai 0,43 dan didapat hasil dari batch 1 ini 0,390
dan di batch 2 ini 0,415, yang dimana masih tergolong dan juga masih masuk dan memenuhi standar ASTM IC 4340. Begitupun juga dengan selanjutnya ada MN. MN ini standarnya itu 0,60 sampai 0,80, yang dimana batch 1 ini menghasilkan 0,684 dan batch 2 ini 0,718. Lalu ada SI yang dimana untuk standarnya itu dari 0,15 sampai 0,35. Di batch 1 ini mendapatkan 0,214 dan di batch 2 ini 0,283. Lalu yang keempat ada CR, yaitu standarnya itu di 0,70 sampai 0,90. Nah, di batch 1 mendapatkan 0,746 dan di batch 2 mendapatkan 0,806. Lalu ada unsur Ni. Ni ini ASTM IC-nya itu standarnya di 1,65 sampai 2. Nah, untuk batch 1 ini mendapatkan 1,719 dan di batch 2 ini mendapatkan 1,787. Lalu yang selanjutnya ada MO. Di MO ini tuh mendapat standarnya itu 0,20 sampai 0,30 dan untuk batch 1 mendapatkan 0,253, di batch 2 mendapatkan 0,216. Lalu ada S, yaitu S ini tuh kurang dari 0,040. Nah, di batch 1 kita mendapatkan hasil 0,004 dan di batch 2 kita mendapatkan hasil 0,017. Lalu ada P ini tuh kurang dari 0,035 standarnya. Di batch 1 kita mendapatkan 0,09 dan di batch 2 mendapatkan 0,012. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, ternyata dari hasil komposisi kimia kedua batch ini memenuhi standar dari ASTM IC 4340. Nah, batch 2 ini tuh memiliki kandungan C, Mn, dan Si lebih tinggi dibandingkan batch 1 ya. Nah, peningkatan dari C ini, dari Mn, Cr, Ni, dan juga Mo yang telah saya tandai dan highlight, ini itu berpengaruh terhadap kekuatan dan kekerasan. Selain itu juga kadar S dan P nya ini masih memenuhi standar dari ASTM IC 4340. Setelah dilakukan analisis komposisi kimia, pengaruh perubahan material kemudian diamati melalui pengujian tarik. Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan beban tarik hingga mengalami deformasi maupun patah. Pada pengujian ini, spesimen diberikan gaya tarik secara kontinu hingga material mengalami perubahan bentuk. Oke, kita lanjut ke hasil uji tarik. Wow, bisa dilihat ya teman-teman di sini. UTS-nya yaitu naik 45% di batch kedua. Sama seperti sebelumnya bukan? Di bagian hasil komposisi kimia, batch kedua itu lebih banyak yang naiknya. Di batch 2 ini UTS-nya naik sebanyak 45%. Karena di batch pertama itu 725 MPa, di batch kedua itu yaitu 1056 MPa. Berikut adalah diagramnya. Hasil pengujian kemudian ditampilkan dalam bentuk kurva tegangan dan regangan atau stress strain curve. Pada bagian awal kurva, material masih berada pada daerah elastis. Pada daerah ini, deformasi yang terjadi masih bersifat sementara, sehingga material dapat kembali ke bentuk semula ketika beban dilepas. Namun, ketika tegangan terus meningkat dan melewati yield strength, material mulai mengalami deformasi plastis secara permanen. Artinya, bentuk material sudah tidak dapat kembali seperti semula. Nilai yield strength menunjukkan besar tegangan minimum yang dibutuhkan material untuk mulai mengalami deformasi plastis. Sedangkan ultimate tensile strength atau UTS menunjukkan tegangan maksimum yang mampu ditahan material sebelum terjadi necking ataupun patahan. Berdasarkan hasil pengujian, batch 2 menunjukkan peningkatan mekanikal cukup signifikan dibanding batch 1. Nilai ultimate tensile strength-nya meningkat dari sekitar 725 MPa menjadi 1056 MPa. Yield strength juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa material pada batch 2 ini tuh membutuhkan gaya yang jauh lebih besar untuk mengalami deformasi. Selain itu, nilai elongation pada batch 2 juga masih berada pada rentang yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan material masih diikuti oleh kemampuan deformasi yang relatif memadai. Peningkatan sifat mekanik tersebut berkaitan erat dengan perubahan struktur mikro yang terbentuk pada material. Struktur yang lebih rapat dan lebih keras akan menghasilkan hambatan yang lebih besar terhadap pergerakan dislokasi.
Akibatnya, material menjadi lebih kuat dan lebih sulit mengalami deformasi. Karena itu, hasil pengujian tarik menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi performa mekanik baja IC 4340. Nah, asal teman-teman tahu, peningkatan kekuatan material juga selain dari uji tarik dapat dilihat dari uji kekerasannya. Yuk kita lihat teman-teman. Pada penelitian ini digunakan metode Brinell Hardness Test untuk mengetahui resistensi material terhadap deformasi permukaan. Pengujian Brinell dilakukan dengan menekan indentor berbentuk bola baja ke permukaan material menggunakan beban tertentu. Setelah proses penekanan dilakukan, diameter jejak indentasi kemudian diukur untuk menentukan nilai hardness material. Nah, semakin kecil jejak indentasi yang terbentuknya, maka material memiliki kekerasan yang semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin besar jejak indentasi yang terbentuknya, maka material memiliki kekerasan yang semakin rendah. Oke, kita lanjut ke hasil uji kekerasan. Nah, bisa dilihat teman-teman, tadi di hasil komposisi menaik, lalu di hasil uji tarik juga naik 45%, dan sekarang di hasil uji kekerasan naik 46%. Sejauh ini masih konsisten ya, batch kedua ini selalu naik teman-teman. Yang dapat dilihat dikarenakan peningkatan kadar C dan Mn tuh berkontribusi terhadap kenaikan kekerasan material. Sama halnya seperti tadi nih, hasil uji komposisi kimia tuh kan hasil C, Mn, Ni, Mo pada naik. Nah, hasil-hasil tersebut tuh mempengaruhi kekerasan pada material, dan ternyata setelah kita tes di hasil uji kekerasan, hardness-nya ini naik sekitar 46% teman-teman. Karbon ini berperan dalam meningkatkan kekerasan material serta mendukung pembentukan struktur yang lebih keras. Lalu mangan ini membantu meningkatkan kemampuan pengerasan serta stabilitas transformasi fasa dan struktur atau komposisi kimia lainnya. Selain komposisi kimia, proses pendinginan juga tuh memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap nilai hardness. Misal, pendinginan yang lebih cepat cenderung menghasilkan struktur bainitik maupun martensitik gitu kan, bainit atau martensit, karena pendinginannya lebih cepat seperti ilustrasi yang ada pada dasar teori sebelumnya, sehingga kekerasannya itu lebih tinggi. Karena itu peningkatan hardness pada batch 2 ini tuh menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara komposisi kimia, phase cooling, dan struktur mikromaterial. Nah, dari perbedaan sifat mekanik tersebut, kemudian kita amati melalui mikrostruktur. Yuk kita lihat. Pengamatan mikrostruktur ini dilakukan pada kedua batch material setelah melalui proses preparasi dan etsa, yang dimana secara kilas balik sekilas gitu ya, mikrostruktur ini tuh dari uji metalografi, yaitu prosesnya itu dari preparasi, mounting, grinding, polishing, hingga etsa atau etching pengkaratan, sehingga mikrostrukturnya dapat terlihat. Oke, selanjutnya ada hasil mikrostruktur. Bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri saya ini ialah hasil mikrostruktur yang sebelum di etching atau di etsa, yaitu sebelum diberikan pengkaratan atau larutan kimia pada batch 1 seperti ini. Dan ini yang setelah di etsa-nya sudah terlihat ya teman-teman. Nah, yang di etsa ini tuh terlihat bahwa ini tuh seperti ferlit atau perlit. Ferrit umumnya terlihat sebagai daerah yang lebih terang dan memiliki sifat relatif lunak serta ulet, sedangkan perlit terlihat lebih gelap dengan pola lameral yang memberikan peningkatan kekuatan material. Nah, kombinasi ferrit dan perlit menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik, namun masih memiliki kekerasan dan kekuatan yang lebih rendah dibandingkan struktur hasil pendinginan cepat. Setelah itu, mari kita lihat hasil mikrostruktur batch kedua. Nah, apabila di batch 1 ini baiknya ferrit dan perlit, karena hasil kekerasannya yang emang cenderung rendah ya, jadi lunak gitu ya kekerasan pada baja IC 4340-nya. Nah, kita lihat nih hasil mikrostruktur batch 2 yang kekerasannya itu tinggi, kekuatan tariknya itu tinggi, dan hasil komposisi kimianya lebih tinggi. Itu seperti apa sih hasil mikrostrukturnya? Seharusnya itu lebih tajam ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, nih sangat terlihat jelas bukan teman-teman? Dia lebih tajam gitu, tidak lunak seperti jarum-jarum. Ini kemungkinan itu adalah bainit atau martensit.
Interpretasi tersebut tuh didasarkan pada morfologi struktur yang lebih halus, rapat, dan needle-like gitu. Struktur asikular umumnya tuh terbentuk akibat proses pendinginan yang lebih cepat, sehingga atom karbon tuh tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi secara sempurna. Makanya muncullah bainit atau martensit gitu. Nah, akibat terbentuk struktur metastabil dengan densitas diskolokasi yang lebih tinggi itu tuh, karena itu material tuh menjadi lebih keras dan lebih kuat. Nah, hal ini tuh sama halnya gitu sejalan dengan hasil pengujian tarik kita dan juga hasil hardness atau uji kekerasan kita yang menunjukkan peningkatan mekanikal pada batch 2. Selain itu, struktur bainit maupun martensit ini juga dikenal memiliki kemampuan menahan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan struktur ferrit dan juga perlit. Nah, melalui pengamatan mikrostruktur ini dapat terlihat bahwa perubahan sifat mekanik material tidak terjadi secara acak gitu, melainkan berdasarkan langsung dengan transformasi fasa dan struktur mikro yang terbentuk selama proses pendinginan. Selain pengamatan terhadap struktur mikro utama, dilakukan juga analisis terhadap inklusi non-logam pada material. Inklusi non-logam ini merupakan partikel asing yang dapat terbentuk selama proses peleburan maupun manufaktur material. Nah, di sini juga ada analisis inklusinya, teman-teman. Analisis inklusinya yaitu inklusi non-logam itu terdistribusi dalam jumlah kecil dan memanjang mengikuti arah deformasi material. Pada pengamatan mikrostruktur ditemukan elongation inclusion atau inklusi berbentuk memanjang dalam jumlah yang relatif kecil ya teman-teman, bisa dilihat. Nih, kita lihat dulu di yang sebelum di S1 kan dia kayak masih kurang jelas ya teman-teman, dan kita masih bingung apakah ini warnanya black apa gray gitu. Karena inklusi itu salah satunya bisa dilihat dari warnanya, apakah warnanya ini abu apa hitam gitu. Setelah dilihat, ini masih belum jelas, dan saat kita coba ETSA dan kita zoom 500 kali perbesaran, dapat dilihat nih teman-teman bahwa inklusinya semakin jelas, ternyata warnanya abu. Warna abu ini tuh inklusinya ini tuh terbilangnya sulfit ya teman-teman. Kalau silikat itu baru warnanya hitam. Selain itu juga inklusi juga tuh bisa menentukan Heavy series apa thin series. Heavy series ini tuh yaitu kayak ketebalannya gitu, diukur dari ketebalan ininya. Kalau ketebalannya kurang dari 4 itu termasuk thin series ya teman-teman, termasuk tipis. Tapi kalau ketebalannya lebih dari 4 itu tuh termasuk heavy series. Inklusinya itu termasuk golongan yang tebal gitu. Nah, inklusi ini tuh terlihat mengikuti arah deformasi material sehingga menunjukkan adanya pengaruh proses mekanik dari proses mekanik sebelumnya gitu. Secara umum, keberadaan inklusi non-logam ini tuh dapat mempengaruhi sifat mekanik material, terutama terhadap ketahanan lelehnya gitu. Jika jumlah inklusinya ini terlalu besar atau distribusinya tidak merata gitu, banyak banget, maka inklusi itu dapat jadi titik konsentrasi tegangannya. Akibatnya, material jadi lebih mudah mengalami inisiasi retak. Namun pada penelitian ini, inklusi yang ditemukan tuh masih berada dalam jumlah relatif yang kecil dan tidak menunjukkan indikasi dominan cacat yang signifikan. Karena itu, pengaruh utama terhadap peningkatan sifat mekanik material tetap lebih dipengaruhi oleh perubahannya gitu ya, komposisi kimia dan transformasi struktur mikro. Analisis inklusi ini tuh tetap penting dilakukan karena memberikan gambaran tambahan mengenai kualitas internal materialnya. Jadi selain tadi lihat dari sifat mekaniknya tuh, kita bisa lihat kualitas internal materialnya serta proses manufaktur yang dialami pada baja AISI 4340. Dari seluruh pengujiannya terlihat sangat jelas dan juga sangat kuat bahwa ada kaitannya dan hubungannya antara komposisi kimia, struktur mikro, dan juga analisisnya. Oke, sekarang kita di tahap korelasi. Korelasi ini tuh ialah gabungan dari semua uji yang kita lakukan terhadap baja AISI 4340. Apa sih kesimpulannya gitu, hubungannya? Yang dimana pada komposisi kimia, lalu kita ada heat treatment, mikrostruktur, uji keras atau hardness, lalu ada yield strength and UTS atau uji tarik, dimana mendapatkan hasil di batch 1 itu tuh mikrostrukturnya itu cenderung ferrit dan perlit, dan kekerasannya ini tuh 217 Hb. Lalu untuk uji kekuatan tariknya itu 725 MPa, yang dimana dari batch 1 ini tuh lebih rendah, lebih lunak daripada batch 2. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di batch 2. Di batch 2 ini tuh mikrostrukturnya ini cenderung dari bainit sampai ke martensit antara itu.
Lalu untuk uji kerasnya itu yaitu 319 HB, lebih tinggi kan daripada batch 1. Lalu untuk uji kekuatan tariknya itu 1056 MPa. Nah, yang dimana perubahan mikrostruktur ini tuh menghasilkan peningkatan sifat mekanik secara signifikan. Jadi dari keempat uji ini kita jadi mengetahui kayak mana sih baja IC 4340 yang cocok untuk diolah kembali atau yang langsung dijadikan sesuatu. Misal di PT Pindad itu kan lebih sering membuat peluru atau senjata yang tajam dan sebagainya gitu ya. Pasti memerlukan baja yang kekuatannya tinggi. Namun apabila baja tersebut tuh memerlukan beberapa proses dalam membentuknya, misal kita mau membentuk peluru, kita tuh memerlukan beberapa proses dulu dalam membentuknya, tidak langsung dibentuk peluru gitu. Nah, kita memerlukan baja yang standarnya itu lebih lunak dulu. Mengapa? Karena mau kita bentuk agar lebih gampang dan juga lebih mudah dibentuknya. Setelah hasilnya jadi, lalu kita bisa heat treatment lagi dan kita mendapatkan hasil yang dimana bajanya itu menjadi jauh lebih keras lagi. Begitu. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut, batch 2 ini memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batch 1. Nah, pengaruh perbedaan tersebut itu tuh diakibatkan dari adanya variasi komposisi kimia dan juga pembentukan struktur asikular yang mengarah pada bayonet martensit. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu batch 2 menunjukkan peningkatan dari hardness dan juga tensile strength-nya dibanding batch 1. Lalu yang kedua, peningkatan sifat mekanik dipengaruhi oleh komposisi kimia dan struktur mikroasikuler. Dan yang ketiga, mikrostruktur pada batch 2 mengarah pada bayonet sampai martensit sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan pada batch 1 mengarahnya ke ferrit dan juga perlit sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih rendah atau lebih lunak. Lalu terdapat korelasi kuat antara komposisi mikrostruktur dan sifat mekanik baja IC 4340. Nah, untuk saran saya, analisis SEM atau EDS itu untuk identifikasi fase lebih detail. Lalu yang kedua, pengujian heat treatment itu harus lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga, analisis kualitatif inklusi itu harus lebih diperdalam lagi. Karena agar kita lebih bisa menentukan gitu kayak dari kekerasannya, itu tuh inklusinya jenis apa, tipe apa, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Understanding microstructure means understanding the material itself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.